Halo sahabat sehat Karolus, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semakin sehat ya. Selamat datang di podcast kesehatan Rumah Sakit Sin Karolus Jakarta. Di podcast ini, sahabat sehat Karolus bisa mendapatkan informasi kesehatan langsung dari ahlinya. Sebelumnya, jangan lupa untuk follow sosial media kita di Instagram dan TikTok @rskarolus_jakarta dan di channel YouTube kita di RS Sin Karolus untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan terkini. Jangan lupa untuk nonton video kita, share ke kerabat dan teman-teman, dan juga like, komen, dan subscribe ya. Nah, tema podcast kita hari ini adalah mengapa pemeriksaan prostat itu sangat penting. Bersama saya dengan Dr. Renanda, hari ini kita sudah kedatangan narasumber ahli yang merupakan dokter spesialis urologi yang berpraktek di Rumah Sakit Sin Karolus Jakarta. Perkenalkan Dr. Albert Irfan, spesialis urologi. Halo dok, selamat siang. Apa kabarnya dokter? Selamat siang Dr. Renanda, kabar baik. Ya, terima kasih dokter sudah menyempatkan waktunya untuk podcast pada hari ini ya dok. Ya. Nah, kita hari ini akan membahas tentang masalah prostat dok. Seperti yang kita tahu, prostat ini sudah awam. Sudah banyak masyarakat awam yang sudah mengenal prostat. Bahkan di poliklinik sendiri banyak pasien-pasien yang datang langsung bilang prostat saya bermasalah gitu ya dok. Betul. Nah, dan menurut saya juga prostat ini sendiri spesial karena hanya ada di laki-laki saja, tidak ada di wanita. Nah, dokter kira-kira boleh ceritakan ke sahabat sehat Karolus, prostat itu sebenarnya apa, letaknya di mana, dan sebenarnya fungsinya itu buat apa sih dok prostat ini? Gitu. Oke. Silakan dokter. Baik Dr. Renanda, ya terima kasih. Jadi prostat itu merupakan sebuah kelenjar. Dia letaknya di bawah kandung kencing. Jadi letaknya di pintu saluran kencing. Nah, dia berbentuk seperti kacang walnut. Jadi walnut seperti itu, kurang lebih setengahnya bola golf lah. Nah, dia bentuknya seperti croissant. Croissant, tapi yang croissant kan besar ya. Yeah. Nah, dia kecilnya. Nah, mungkin seperempatnya lah. Tapi dengan bentuk seperti itu. Ada bagian atas dan bagian bawahnya. Ada bagian apex, ada bagian base dari prostat. Nah, itu dia itu kan tadi terletaknya di pintu saluran kencing. Nah, jadi kencing itu lewat situ terus. Pasti lewatin tuh. Pasti melewati prostat, betul dok. Nah, cuman dia hanya ada pada laki-laki. Nah, fungsinya, jadi dia itu mengeluarkan semen. Semen itu, jadi kalau pada laki-laki kita ejakulasi, itu kan kita mengeluarkan semen tuh, cairan air mani. Nah, prostat ini mengeluarkan atau mengkontribusi 40% dari cairan air mani. Jadi dia fungsinya ini untuk menjaga di air mani itu kan ada sperma kita ya. Nah, dia itu fungsinya untuk menutrisi sperma sama menjaga sperma, serta dia memperbaiki atau menjaga ketika sperma mau masuk ke saluran reproduksi perempuan. Jadi fungsinya dia tuh seperti prostat ini fungsinya mengeluarkan cairan, cairan untuk air mani. Tapi bukan dia yang menghasilkan sperma, dia hanya mensupport untuk transportasi dari sperma tersebut. Buat membantu gitu ya? Betul, dan untuk menutrisi sperma tersebut. Betul. Oke dok. Nah, berarti sebenarnya prostat ini udah kita miliki dari kecil dok, berarti sudah ada berarti ya? Betul. Jadi dari kecil itu sudah mulai tumbuh, terutama pada laki-laki. Nah, memang waktu kecil ya mungkin prostatnya sangat kecil. Nah, dia itu sudah mulai menimbulkan gejala biasanya di umur 45 sampai 50 tahun ke atas. Jadi misalnya laki-laki usia 45 sampai 50 tahun ke atas itu sudah mulai tuh ada gejala prostat. Nah, kan sering bilang orang-orang bilang ada gejala prostat nih. Padahal umurnya masih 30. Ya, sebenarnya itu tidak mungkin sebenarnya. Memang karena prostat itu baru mulai membesar, dia itu umur usia itu. Betul, usia 45 sampai 50 ke atas. Itu pada laki-laki. Apa yang membuat itu membesar, Dok? Ya. Jadi
prostat ini membesar karena hormon testosteron, Jadi laki-laki itu kan memproduksi hormon testosteron. Nah, jadi ketika hormon testosteronnya naik, nah dia itu akan diubah dari testosteron ke dihidrotestosteron. Nah, dihidrotestosteron inilah yang menyebabkan peningkatan volume dari prostat. Nah, jadi bukan testosteronnya tapi dihidrotestosteron. Jadi bentuk aktif dari testosteronnya tersebut yang menyebabkan pembesaran prostat. Begitu. Makanya pada anak-anak itu nggak ada ya dok keluhan kayak gitu karena memang masih sedikit sekali. Betul, masih dikit. Walaupun ada gangguan hormonal biasanya tidak akan mempengaruhi ke kencingnya. Pasti keluhan kencingnya bukan dari prostat kalau masih anak kecil seperti itu. Oh iya. Nah, dokter tadi juga bilang gejala-gejala prostat. Nah, gejala prostat sendiri itu sebenarnya seperti apa sih dok yang bisa digambarkan biar sahabat sehat Carolus ada bayangan? Ya, jadi gejala prostat itu kan ya kita juga sering dengar ya laki-laki bilang ada gejala prostat. Nah seperti itu. Nah gejala prostat itu seperti gini, susah mau kencing. Jadi sebenarnya gejala prostat itu ada banyak, ada 7 sebenarnya. Pancaran kencing kurang bagus. Jadi waktu kita mau kencing itu alirannya nggak deras tapi agak loyo. Nah kemudian sedikit-sedikit pengen kencing atau kencingnya terputus-putus atau kita sebut dengan intermitensi. Jadi kita kencing terus seputus, kencing terputus. Nah itu yang kedua. Yang ketiga kencingnya mengedan atau straining. Jadi kita mau kencing harus dingedenin, kalau nggak keluar. Nah itu gejala prostat. Kemudian susah untuk memulai kencing atau bahasa medisnya hesitancy, susah untuk memulai kencing. Nah kemudian frekuensinya sering, jadi biasanya kita rata-rata sehari itu 8-10 kali, dia di atasnya bisa sampai belasan kali bahkan 20 kali ke atas. Kencingnya sering. Nah seperti itu. Kemudian sering kebelet. Jadi kalau kita nahan kencing tuh nggak bisa, harus buru-buru lari, buru-buru lari ke toilet gitu. Bisa sampai ngompol gitu. Bahkan kalau misalnya nggak sampai ke toilet bisa sampai ngompol. Nah itu udah mulai gejala prostat. Kemudian yang terakhir nokturia, yaitu sering kencing waktu malam hari. Jadi ketika tidur nih sering terbangun untuk kencing. Jadi di atas 3 kali. Nah itu biasanya misalnya ada gejala-gejala tersebut pada laki-laki di atas usia 45-50 di atasnya, nah itu sudah merupakan gejala prostat. Jadi banyak tadi, ada 7 gejalanya. Ada 7 gejalanya. Betul. Yang perlu diingat tuh sahabat sehat Carolus. Nah memang kenapa dok kalau misalnya kenapa sih penting buat meriksa prostat ini? Kalau misalnya kita ada gejala itu terus kita abaikan, kenapa dok misalnya itu? Apa resikonya? Nah, jadi laki-laki di atas 45-50 tahun itu kan tadi kan prostatnya udah mulai membesar. Nah, misalnya dia tidak aware atau tidak peduli terhadap keluhan, ya udah biarin aja lah gini-gini terus, nanti prostatnya itu udah tua gitu, udah tua, normal. Sebenarnya itu nanti dia akan memicu banyak penyakit. Jadi komplikasi dari atau jangka panjang dari prostatnya ini, misalnya kita tetap ngedan kencingnya atau tetap dibiarin aja, itu lama-lama otot kandung kencingnya jadi lama-lama rusak gitu. Jadi dia kemampuan untuk kencingnya udah nggak akan bisa balik lagi seperti yang dulu. Nah, jadi karena dia mengabaikan keluhannya, jadi kencingnya ngedan aja terus. Nanti pada satu saat kandung kemihnya ini akan rusak, menurun fungsinya. Walaupun udah diobatin gitu dok. Walau misalnya belum diobati. Misalnya ini nggak diobatin nih, cuman obat-obat herbal, belum ke dokter spesialis gitu, ya kan. Itu pada kondisi seperti itu nanti lama-lama kandung kemihnya rusak, yang bisa dinilai nanti ada timbul bisa jadi batu, bisa jadi kandung kemihnya dan namanya kita sebut dengan trabekulasi, sakulasi. Jadi otot-ototnya kurang bagus gitu. Jadi
yang tadinya otot kandung kemihnya cuman datar, nah itu jadi berjaring-jaring. Nah jadi intinya otot-ototnya itu udah mengalami perubahan yang kita sebut dengan sakulasi atau trabekulasi pada kasus ini. Jadi ototnya itu udah mulai rusak. Nah itu yang awal-awal, maksudnya itu salah satunya. Nah jangka panjangnya misalnya masih tetap diabaikan, ginjalnya bisa bengkak. Nah jadi kencing yang di kandung kemihnya itu dia akan dari kandung kemih dia akan naik ke ginjal. Nah, sehingga ginjalnya bengkak. Nah, kalau sudah bengkak dan dibiarkan lagi terus, itu nanti bahayanya gagal ginjal. Malah merusak ginjal. Rusak ginjal. Awalnya ginjalnya rusak, ya akhirnya setelah 3 bulan dibiarkan terus gagal ginjal. Nah, jadi hanya karena masalah sepele penanganan prostat, ujung-ujungnya pada kasus yang udah dibiarkan lama jadi gagal ginjal. Itu ada kejadiannya. Memang tidak banyak, tapi ada risiko ke arah sana. Betul. Ya. Seperti itu. Itu kalau kita dibiarkan. Ya. Nah, kemudian kadang-kadang misalnya nih pasien ada gejala prostat yang tadi, kemudian ada kencing darahnya. Nah, kencing darah ini merupakan salah satu gejala dari kanker prostat. Kalau berdarah? Kalau ada darah, salah satunya. Jadi, bagusnya kita screening dari awal. Misalnya pasien dengan ada gejala, salah satunya gejala prostat dan ada kencing darah. Nah, itu boleh tuh usia 45 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, itu dilakukan screening untuk cek prostatnya apakah ada kankernya atau tidak. Berhubungan dengan screening nih dok ya, kita bicarakan tentang screening. Biar kita semua juga ada bayangan kalau misalnya ke dokter urologi, kira-kira apa yang akan dilakukan dok? Apa yang diperiksa sama dokter? Apa aja kira-kira itu? Nah biasanya dari pasien datang kita akan tanyakan tadi dok keluhannya, ya kan, keluhan prostat tadi yang 7 tadi ada atau enggak, susah kencing, bangun malam dan lain-lain yang tadi. Nah kemudian berikutnya kita akan pemeriksaan badan, kemudian kita akan periksa prostatnya. Nah, prostatnya nanti kita periksa langsung tuh lewat dubur. Jadi kita colok dubur, kemudian kita periksa itu prostat di dalamnya, bentuknya bagaimana, apakah ada benjolan di sana, atau ukurannya besar sekali atau tidak. Nah, kemudian setelah kita cek fisik dari prostatnya, baru kita lakukan USG. Nah, USG untuk melihat ginjal dan prostatnya apakah besar sekali atau ada batunya di saluran kencing. Nah, setelah itu kita periksa darahnya dok. Darahnya kita cek PSA. Apa tuh? PSA itu adalah suatu marker dari prostat. Nah, itu memang khusus dihasilkan dari prostat. PSA kepanjangannya prostat specific antigen. Nah, dia itu diceknya lewat darah. Nah, nanti kalau nilainya tinggi, itu sudah merupakan kecurigaan ke arah kanker prostat. Nah, itu jadi tetap biasanya laki-laki usia 45 sampai 50 tahun ke atas, itu kita periksa hal-hal tersebut. Ada periksa USG, cek PSA, colok dubur, dan menanyakan kondisi kelainan kencing ada atau enggak pada pasien tersebut. Tapi kadang kali sering itu juga pasien-pasien medical check up gitu ya dok, bawa hasil udah ada PSA-nya dan ternyata kadang PSA-nya tinggi. Dan mereka juga kadang udah panik sendiri tuh dok. Takutnya langsung kanker prostat. Emang gitu dok? Kalau PSA tinggi pasti langsung kanker prostat? Rata-rata biasanya kalau PSA-nya itu kan rentang normalnya 0 sampai 4 dok. Jadi kalau misalnya sampai 100 ke atas, itu sudah hampir pasti kanker prostat. Nyampe 100. Nah, kalau sampai 100 ke atas. Nah, tapi kalau nilainya masih di batas 4 sampai 10, itu ragu-ragu, bisa juga dia prostatitis. Prostatitis itu bukan kanker tapi infeksi. Infeksi prostat. Nah, kalau infeksi prostat dia PSA-nya naik. Nah, makanya kita harus melihat juga kondisi pasien, apakah ada nyeri daerah selangkangan atau nyeri daerah pinggul, daerah bawah situ. Kalau sudah ada gejala tersebut dan misalnya pasien juga ada demam, nyeri kencing, kemudian waktu kita colok dubur pasien kesakitan, nah itu udah merupakan infeksi atau prostatitis.
Beda obatnya berbeda antara infeksi prostat dan kanker. Nah, jadi kalau infeksi prostat ya kita kasih antibiotik yang sesuai. Kalau misalnya kanker prostat ya nanti kita sesuai prosedur gitu dok. Ini dilakukan biopsi prostat dan dilakukan pemeriksaan lanjutan lah. Baru dibiopsi pokoknya. Betul, biopsi. Tapi apakah semua yang prostat membesar ini pasti kanker tuh? Belum tentu. Belum tentu. Jadi ada yang memang besar sekali, PSA-nya ya sesuai dengan volume prostat, nggak terlalu tinggi, itu bisa juga hasilnya bukan kanker. Gitu. Misalnya, jadi jinak gitu ya? Jinak. Jadi ada yang misalnya prostatnya besar bukan berarti dia kanker, tapi jinak juga bisa. Nggak semua berarti ya? Betul. Jadi bukan hanya patokannya PSA aja, juga patokannya bukan cuma ukurannya aja. Betul. Tapi tetap kita harus konsultasi ke dokter urologi biar dokter yang memeriksa dan memastikan itu benar kanker atau memang jinak aja atau mungkin infeksi gitu ya dok. Betul. Tadi lupa untuk pemeriksaan prostat ini ada tambahannya tadi. Biasanya kita cek juga pancaran kencingnya. Pancaran kencingnya. Uroflometri. Jadi untuk melihat ini kencingnya sudah kuat atau masih lemah ini. Nah, itu biar secara objektif. Gitu. Nah, jadi kalau pasien bilang bagus kok ini kencingnya, tapi pas diperiksa di uroflometri, wah ternyata loyo sekali ini kekuatannya. Ya, kan itu subjektif. Tapi ternyata objektifnya ternyata ya ini ada buktinya masih kurang gitu. Jadi mungkin perlu tambahkan obat atau terapi lainnya. Kadang persepsi orang beda-beda ya. Betul, beda-beda. Bagus enggaknya tuh relatif dari pasiennya sendiri. Nah, kalau gitu harus seberapa sering kita periksa prostat ini dok? Apa sekali seumur hidup? Apa sekali setahun gitu dok? Ya, memang jadi kalau menurut guideline itu misalnya laki-laki di atas laki-laki umur 45 tahun sampai 50 dengan ada saudaranya nih yang kanker prostat. Misalnya kakaknya atau abangnya atau keluarga lain yang laki-laki yang mengalami kanker prostat, usia 45 sampai 50 tahun tuh udah harus dicek. Nah, karena kanker prostat ini bisa diturunkan. Nah, jadi kalau sedeteksi sedini mungkin pokoknya. Betul, sedini mungkin dari 45 sampai 50. Tapi kalau keluarganya tidak ada yang sakit prostat, nah ini cukup usia 50 tahun ke atas baru diperiksa. Oke, dok. Nah, banyak juga pasien-pasien yang menanyakan ini prostat ada hubungannya nggak sih dok sama makanan saya? Kurang olahraga atau mungkin ngerokok gitu, ada hubungannya nggak dok? Ya betul. Jadi kalau prostat ini kan memang tadi dia membesar karena hormon testosteron, hormon laki-laki. Nah, memang pada pasien yang jarang aktivitas seperti itu, kemudian dia ada obesitas. Nah, itu pasti berpengaruh terhadap kualitas dari kencingnya. Nah, jadi misalnya nih kita jarang olahraga. Nah, pasti kualitas kencingnya itu akan menurun seiring dengan pertambahan usia. Nah, jadi bisa jadi prostat, bisa jadi bukan juga. Nah, jadi memang harus kita nilai secara betul-betul untuk ini benar dari prostat atau bukan. Nah, karena nanti tata laksananya beda lagi. Memang kalau pasien dengan gaya hidup yang jarang olahraga, dia di atas 50-60 terus masih jarang olahraga, itu kualitas kencingnya pasti menurun. Pasti kurang bagus. Pasti kurang bagus karena otot-ototnya jarang dilatih. Jadi otomatis otot kencingnya juga kurang bagus. Nah, kemudian itu tadi untuk aktivitas fisik, dan kemudian misalnya dia dari makanan itu nggak ada sih yang bikin prostatnya meningkat gitu. Jadi misalnya salah makan jadi prostatnya meningkat, besar, atau salah makan daging gitu. Daging jadi prostatnya besar. Nggak juga biasanya, karena dari penelitian belum ada terbukti. Memang dia pembesaran prostat itu paling besar dari hormonnya itu, hormon testosteron tadi yang menyebabkan dia meningkat. Tapi katanya makan tomat bagus ya dok buat prostat. Jadi kalau tomat itu
awalnya ditemukan itu di daerah Eropa, di Italia. Jadi diperiksa di sana, ternyata insidensi atau kejadian kanker prostat di daerah sana yang tinggi konsumsi tomat itu jauh lebih rendah. Nah, jadi di sana kanker prostatnya lebih rendah dibanding negara-negara sekitarnya. Ternyata diperiksa tomat itu ada kandungan lycopene. Nah, lycopene ini memang dia menurunkan risiko kanker prostat. Nah, memang jadi kadang ada herbalnya untuk lycopene untuk menurunkan risiko kanker prostat, tapi memang itu hanya sebatas herbal. Nah, jadi memang tomat ini tergantung pasien lah. Nah, kita sarankan aja, mau nggak nih makan tomat? Ya, kan tinggal makan aja ya, maksudnya nggak ada bagus susahnya. Juga buat kesehatan buat yang lain-lain gitu ya. Buah kan, ya sayur juga. Jadi tomat itu bagus untuk pencernaan juga bagus. Ya memang dia menurunkan risiko kanker prostat, tapi bukan berarti menghilangkan total dari risiko kanker prostat, karena dia kanker prostat kan dia itu cukup kompleks, benar-benar kita harus periksa. Jadi dengan beranggapan makan tomat itu bagus, ya memang bagus, tapi memang bukan itu obatnya sebenarnya. Nggak apa-apa makan tomat terus, tapi tetap kontrol gitu ke dokter urologi untuk lihat progres dari prostatnya bagaimana. Selain itu, mungkin ada cara lain lagi dok untuk mencegah prostat ini membesar gitu. Kalau untuk mencegah membesar sih tidak ada ya dok ya. Memang dia pasti akan berkembang sendiri, seperti itu. Cuman tinggal tunggu giliran nih. Memang dia kadang tergantung tadi aktivitas olahraga. Nah, kalau dia olahraganya bagus, dietnya bagus, cukup tidur, kemudian makan minumnya bagus, ya kan, dijaga kesehatannya terus, ya prostatnya harusnya sehat gitu ya. Memang untuk menjaga kesehatan prostat ya tadi nggak boleh ada stres, aktivitas cukup, kurangi rokok, alkohol, kemudian makan makanan yang bergizi, banyak sayur dan buah. Itu memang dianjurkan di guideline, memang ada untuk memperbaiki kualitas dari prostatnya tersebut. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya prostat membesar, apakah harus selalu dioperasi? Karena kadang juga pasien malas berobat karena takut operasi. Betul, bagus pertanyaan dok. Jadi itu prostat itu memang tidak selalu harus dioperasi. Nah, kalau dia masih bisa kencing bagus, kemudian tidak ada masalah kencing, tidak sering kencing malam, pancarannya masih bagus, itu kita tidak perlu operasi, biasanya hanya perlu dikasih obat. Nah, obat pun kita juga biasanya pantau ini apakah pasien terus minum obat atau satu titik dia stop atau bahkan kita kurangin dosisnya. Nah, jadi kita perlu pantau. Jadi memang ada yang obatnya jangka lama, ada yang jangka sedang, ada yang cuman beberapa bulan udah stop, ada yang seperti itu. Tapi pada kondisi pasien nggak bisa kencing, kemudian kencingnya sudah mulai ada darahnya, nah atau pas kita periksa ada batunya juga ternyata, ya itu udah merupakan indikasi absolut atau wajib lah untuk dilakukan operasi. Nah, jadi misalnya itu hal-hal tadi, misalnya nggak bisa kencing, ada batunya, ada darahnya di kencingnya, ya itu mau nggak mau harus ditindak, karena itu untuk mencegah prostatnya bisa lebih berat lagi kondisinya. Karena kalau nggak dilakukan tindakan seperti itu, nanti ujungnya ya akan lebih berat, kondisinya bisa menjalar kemana-mana. Salah satunya ke ginjal tadi, atau bikin batu di tempat yang tersumbat tersebut. Gitu. Nah, saya juga sering nih dok baca-baca di internet, ada yang bilang kalau misalnya berhubungan seksual itu bisa mempengaruhi atau menurunkan resiko terjadinya kanker prostat, atau prostatnya membesar, bisa berkurang. Nah, itu benar nggak sih dok sebenarnya? Sebenarnya ini kan untuk mengetahui hal ini benar atau salah, sebenarnya kita butuh penelitian. Nah, jadi sampai saat ini penelitian yang mengarah ke sana tuh belum ada, tapi dulu kemarin tahun ini atau tahun lalu memang ada penelitiannya gitu ya. Cuman saya kurang baca dengan baik. Memang
mungkin ada pengaruhnya, mungkin ada pengaruhnya. Cuman tetap harus kalau dari kita sih tetap disarankan ya kan, intinya tetap menjaga aja lah aktivitas fisiknya tadi. Mau dikeluarin atau enggak ya sebenarnya ya terserah juga sih, maksudnya apakah berhubungan atau enggak, ya intinya kalau spermanya tertahan, dia nggak dikeluarin, sebenarnya efek jangka panjangnya sebenarnya tidak ada. Nah tapi memang kalau nggak salah saya pernah baca tapi nggak ada sih yang mengarah ke kanker prostat ya. Jadi kalau ya udah sperma nggak dikeluarin nih atau nggak berhubungan selama berapa, nggak akan jadi kanker prostat juga karena dia tertahan di situ. Memang yang perlu diperlukan ya screening, karena kanker itu muncul bukan sulap langsung atau sperma itu langsung jadi kanker, enggak, dia butuh banyak proses gitu, kompleks. Dia ada faktor turunan, gaya hidup yang tidak baik, kurang olahraga, merokok, alkohol, radikal bebas, banyak faktornya. Jadi nggak bisa dari satu jadi langsung dia kurang nggak berhubungan nih gara-gara jarang berhubungan jadi kanker prostat itu jarang sih. Nah, pertanyaan terakhir dok, jadi kapan seseorang itu harus segera memeriksakan diri ke dokter urologi? Ya, jadi biasanya pasien-pasien ini kalau misalnya dia ada gangguan kencing atau nyeri pinggang, kencingnya warnanya sudah keruh, merah, itu sudah harus memeriksakan ke dokter urologi. Karena kita harus tahu ini penyebabnya dari mana. Kemudian misalnya ada gangguan kualitas kencing seperti kencingnya susah, harus mengedan waktu kencing. Nah, tadi sering terbangun malam hari untuk kencing ya kan, kemudian kencingnya terputus-putus. Nah, seperti itu ya kita harus diperiksakan kondisi seperti itu ke dokter urologi. Nah, jadi kondisi-kondisi tadilah yang rata-rata berobat ke kita spesialis urologi seperti itu. Nah, sahabat sehat Karolus, jadi kalau kita udah ada gejala seperti yang tadi Dr. Albert sampaikan, itu bisa menjadi alarm ya buat kita ya dok, untuk segera konsultasi ke dokter urologi. Nah, Dr. Albert boleh info juga dok untuk jadwal prakteknya. Mungkin setelah ini ada sahabat sehat Karolus yang ingin konsultasi mengenai prostatnya atau masalah di bidang urologi lainnya. Silakan dokter. Ya, saya prakteknya Senin sampai Jumat pagi. Senin sampai Kamis itu jam 8 sampai jam 12. Kemudian hari Jumatnya jam 10 sampai jam 1. Oke. Baik ya, Dr. Albert, terima kasih banyak untuk informasi seputar prostat. Ya, sama-sama. Yang udah cukup lengkap saya rasa ini. Saya yakin informasi hari ini dapat bermanfaat bagi sahabat sehat Karolus semuanya. Nah, untuk sahabat sehat Karolus, setelah kita tahu betapa pentingnya kesehatan organ prostat ini dan bagaimana dampaknya apabila mengabaikan kesehatan prostat, maka jangan menyepelekan gejala-gejala buang air kecil Anda. Segeralah periksa urologi apabila terjadi perubahan pada pola BAK Anda. Nah, dokter mungkin ada pesan-pesan lagi yang ingin disampaikan? Ya, baik dok. Jadi pasien-pasien atau laki-laki ini kan kita bahas tentang prostat. Nah, memang pesannya adalah laki-laki di atas 45. Di atas 45 sampai 50 tahun ke atas, ya atau ayahnya nih udah mulai gangguan kencing malamnya sering, kencingnya ada darah, kencing ngeden. Nah, seperti itu sudah boleh nih untuk dikontrol aja setidaknya sekali ke dokter urologi untuk nanti kita periksa apakah ada masalah atau tidak. Karena untuk menyangkut kesehatan jangka panjangnya juga. Seperti itu. Baik dokter, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Ya, sekian podcast untuk hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam sehat semuanya.